Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdol mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wangshur alayya khazaina ilmika ya arhamar rahimin. Coba baca dulu nadomnya, takut lupa lagi dari awal, kan tidak lama. Udah disalin ke Indonesia kan? Tidak akan salah bacanya. Semua baca, jangan nulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabihi wa man talahu wa hadi tarjamatun fil fiqhi allafaha wal kasyuhada hanafi. Nadom ini ringkasan kitab Sapina menjelaskan masalah fikih ibadah, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Kawan, kita hafalkan semua tata cara ibadah dalam kitabnya supaya ibadah semakin sempurna sebagai bekal menghadap yang kuasa. Rukun Islam ada 5 bilangannya. Pertama, mengucap 2 syahadatnya bahwa Allah itu Tuhannya, bersaksi Muhammad itu utusannya. Kedua, wajib sholat 5 waktunya. Sudah waktunya. Keempat, wajib menjelaskan semua. Kelima, haji bagi yang berkuasa. Rukun iman ada 6 bilangannya. Pertama, iman pada Allah Ta'ala. Kedua, iman pada malaik. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Empat, iman kepada Rasulnya. Kelima, iman pada hari akhirnya. Yang keenam, iman kepada takdirnya, baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Lafaz la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan manusia tidak lain hanya Allah Ta'ala. Lengannya cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, 5 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya, beserta keluar mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga, untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya.
Syaratnya jumlahnya 8, jangan sampai lupa. Pertama, kan 3 batunya atau 1 batu yang 3 sisinya. Kedua, batunya bisa membersihkan tempat keluar najis yang menjijikkan. Ketiga, harus kering najisnya. Keempat, harus belum pindah najisnya. Kelima, tidak datang baru najisnya. Keenam, tidak berantakan najisnya. Ketujuh, belum kena air najisnya. Kedelapan, harus suci batunya. Fardu wudu ada 6 bilangannya. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Kedua, membasuh seluruh wajahnya, wudunya. Ketiga, membasuh kedua tangannya. Jangan lupa kedua sikunya. Keempat, mengusap kepalanya, rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima, membasuh kedua kakinya. Jangan lupa mata kakinya. Yang keenam, tertib, jangan sampai lupa urutan membasuh anggota wudunya. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu di dalam hati. Melafadzkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat selalu dibarengkan bagian akhir yang harus diamalkan. Wudu ada 10 jumlahnya. Membaca bismillah dimulai. Wudunya, lalu berkumur, membersihkan mulutnya dan menghirup air ke dalam hidungnya. Mengusap seluruh rambut kepalanya, juga mengusap kedua telinganya. Kemudian menyela-nyela jenggotnya, juga menyela-nyela tangan kakinya. Mendahulukan anggota yang kanannya. Jangan lupa 3 kali basuhannya. Air itu ada 2 bagiannya, air sedikit, air banyak. Air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Air sedikit bisa menjadi najis ketika air itu terkena najis. Berubah atau tak berubah airnya menjadi air mutanajis hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walau airnya sudah terkena najis, asal tidak berubah sifat-sifatnya. Rasa, bau, warna masih tetap sama. Hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, sebab berhubungan badan. Yang kedua, sebab keluar air mani. Yang ketiga, sebab ada orang mati. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas khusus wanita yang pantas. Yang keenam, sebab habis melahirkan hanya wanita yang bisa merasakan. Fardu mandi ada bilangannya. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Yang kedua, badan dengan air yang suci dan mensucikan.
Gala ibadahnya ketujuh tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya. Yang kedelapan harus suci airnya, juga bisa mensuci yang lainnya. Kesembilan sudah masuk waktu sholat, jika wudhu untuk melakukan sholat. Kesepuluh harus berkesinambungan menjadi syarat bagi yang berhalangan. Dua syarat terkhusus untuk orang yang selalu berhadas. Oke, cukup. Silakan baca yang tulis yang lanjutannya itu. Saya baca kitabnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini adalah suatu pasal. Asbabut tayamumi, adapun sebab-sebab tayamum. Salah satun adalah tiga. Salah satun adalah tiga. Jadi sebab tiga. Jadi sebab tayamum itu ada tiga. Jadi ini konteksnya ketika orang tidak bisa menggunakan air untuk bersuci. Kendatipun tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas. Ya. Ingat bahwa tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Lalu untuk apa Ustadz ini masalah tayamum ini? Untuk listibahati sholah. Hanya untuk apa ya, kalau bahasa kita lisensi bolehnya melakukan sholat. Tiket untuk bolehnya melakukan sholat. Ibarat tidak boleh masuk ke dalam ruangan kalau tidak ada tiket. Nah ini juga tidak boleh sholat kalau tidak bersuci dengan wudhu. Bagaimana kalau tidak bisa wudhu? Maka ada alternatif, yaitu dengan tayamum. Kapan orang bisa bertayamum? Ya ini sebab-sebabnya ada tiga. Ya, salah satu adalah tiga. Faqdul ma'i, rupanya tidak ada air. Faktor yang pertama, orang boleh melakukan tayamum kalau dia tidak ada air. Nyata jelas air tidak ada, yang mana air ini sebagai alat untuk bersuci. Air adalah alat untuk bersuci ya. Jadi faqdul ma'i, baik dalam perjalanan atau hadir ya. Maksudnya orangnya ada di rumah, tidak bepergian, atau orang yang lagi berpergian, sama juga boleh gitu. Ketika tidak ada air, maka alternatifnya ketika mau sholat ya menggunakan debu tayamum ya. Begitu. Tidak ada air. Wal marodu, kemudian nomor 2 sakit. Wal marodu, dan nomor 2 sakit. Tentu adalah sakit yang memang tidak boleh kena air. Kalau hanya sakit gigi Ustadz sedikit ya masih bisa itu untuk kita wudhu. Intinya air, kamu punya tangan ini luka ya kan, supaya cepat kering maka jangan kena air ya kan. Nah faktor seperti inilah maka standaritasnya bahwa dia akan membahayakan dirinya, akan lebih mudorot gitu kepada luka yang ada pada dirinya itu. Maka dibolehkanlah dia bertayamum. Bertayamum tentu di sini alatnya adalah dengan debu. Wal ihtiyaju ilaihi, dan butuh ilaihi kepada air,
li'atshi hayawanin muhtaromin, karena hausnya binatang atau hayawan yang dimuliakan. Ya. Jadi ada hayawan, ada air, lalu di situ hewan kehausan, tapi hewannya yang dimuliakan. Apa hewan yang dimuliakan? Berarti kebalikan yang tidak dimuliakan. Nanti akan disebutkan di belakang. Apa saja yang kategorinya termasuk hayawan yang tidak dimuliakan? Ada, gitu ya. Apa saja hayawan yang tidak dimuliakan itu? Nah, dijelaskan di berikutnya. Ghairul muhtarami sittatun. Adapun yang tidak dimuliakan sittatun adalah 6. Ada 6 kelompok yang tidak dimuliakan oleh syara. Ya, tidak dimuliakan oleh syara. Apa? Tarikus sholati. Orang yang meninggalkan sholat. Aduh, padahal manusia ya. Ya, walaupun manusia kalau tarikus sholat, tidak mau melakukan sholat, yang mana kalau di situ diterangkan apa katanya? Karena malas tidak mau sholat. Jadi alasannya malas, bukan karena uzur. Malas tidak mau melakukan sholat. Kalau uzur karena apa kemarin darus sholat isnani, yang pertama apa? An-naumu wan nisyanu. Yang pertama adalah apa namanya kemarin? Naum, tidur, wan nisyanu, dan lupa. Itu darus sholat. Kalau ini kan tarikus sholat yang memang malas, tidak mau dia melakukan, malas saja malas. Nah ini kategorinya orang model begini ini adalah ghairu muhtarom, tidak dimuliakan. Wazanil muhsani, dan nomor 2 orang pezinah muhson. Apa Ustadz pezinah muhson? Zinah muhson itu orang yang sudah menikah, kemudian selingkuh, berzinah dengan orang lain, baik laki-lakinya maupun perempuannya sama. Itu namanya kategorinya zinah muhson, karena dia sudah terikat oleh suatu pernikahan. Maka di sini kategorinya dia ghairu muhtarom, tidak dimuliakan ya. Itu namanya zanil muhson, orang yang melakukan perzinahan. Orang itu sudah menikah, sudah melangsungkan pernikahan dengan apa namanya, kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Nah suami atau istrinya dia melakukan perselingkuhan, begitu. Itu namanya zinah muhson ya, melakukan perzinahan. Ada berarti ghairu muhson, ada. Berarti zanil ghairu muhson itu orang yang belum menikah lalu berzina, melakukan hubungan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, melakukan perzinahan, mewatinya sementara dia belum menikah. Itu namanya zani ghairu muhson, orang yang melakukan perzinahan dan status dia belum menikah memang gitu, tetap zina juga ya. Wal murtadu, dan nomor berapa? 3, yaitu murtad, orang yang keluar Islam. Nanti kita ngaji kitab Sulam Taufik ya. Di situ ada diterangkan murtad itu bisa terjadi dengan 3 faktor. Bisa yang bangsa dengan qauli, ucapan, ada dengan fi'li, perbuatan, dan ada dengan secara i'tiqadi, dengan perbuatan hati, keyakinan. Nah dengan 3 faktor ini bisa orang membuat murtad, artinya keluar dari agama Islam. Nah orang murtad ini termasuk termasuk apa tadi? Ghairul muhtarom ya, ghairul muhtarom. Yang keempat wal kafir. Maaf, di sini adalah kafir harbi
ya diterangkan kafir harbi. Ya, ya kan? Wal kafiru al harbiyu. Kafir yang memusuhi. Nah, kalau saudara-saudara kita yang di sini ya orangnya kan tidak memusuhi, justru dia rukun ya, teloran dengan agama masing-masing, rukun dalam bermasyarakat, itu namanya kafir zimmi. Kafir yang baik, tidak hanya statusnya saja dia tidak beragama seperti kita, karena sesuai dengan keyakinan. Dan tidak boleh ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Tidak boleh kita paksa untuk masuk ke kita. Sesuai beribadah dengan keyakinan masing-masing dalam konteks kenegaraan, bahwa masyarakat dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Nah, di situ kategorinya adalah kafir dhimmi. Yang ghair muhtaram yaitu adalah kafir harbi, yang memusuhi, yang menyakiti, begitu. Itu kafir harbi namanya. Kalau saudara-saudara kita ini namanya kafir dhimmi. Justru dia kita muhtaram, karena memang kita harus hormati, kita harus dalam bermasyarakat harus baik, cuman berbeda keyakinan saja dalam beribadah. Wal kalbul ungkuru, kemudian anjing yang galak. Anjing. Banyak anjing ya di sini ya. Banyak. Kamu punya? Enggak punya. Wal khinziru, dan khinzir, babi. Nah, ini adalah 6 kategori ghairul muhtaram. Apa dibahas ghairul muhtaram? Artinya kalau ada hewan-hewan selain ini, termasuk tadi tarikus sholah, kehausan, memang tidak ada peri kemanusiaan katanya, tapi ini hukum. Begitu. Kenapa sampai dikategorikan? Karena memang definisi manusia itu adalah apa? Al-insan itu al-hayawun natik. Definisi dalam ilmu mantik itu al-hayawanun natik. Bahwa manusia itu adalah hayawan yang bisa berbicara. Ada hewan ada. Karena memang dalam mendefinisikan harus jami dan mani'. Artinya selingkupan yang bisa include dalam definisi kita akomodir, yang sekiranya tidak masuk kita keluarkan. Artinya apa? Definisi itu harus mencakup komponen, walaupun masih mengakomodir, tapi nanti ada pengecualiannya, itu natik. Karena tidak ada selama ini yang kita tahu secara lumrah hewan tidak ada yang berbicara. Begitu. Nah, manusia ini adalah bisa berbicara. Kembali lagi ke konteks tayamum, bahwa sebab-sebab tayamum itu 3 tadi. Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak ada air. Kemudian sakit yang memang mudorot kepada dirinya kalau terkena air. Kemudian yang ketiga li'atsi hayawanin. Ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin. Ada hewan yang membutuhkan air pada saat dia kehausan, ya. Kita harus sayang ya kepada hayawan selama dia tidak melukai kita, tidak menyakiti kita. Jangan kamu ini jadi orang pembunuh, kendati pun pembunuh hayawan, ada lalat atau semut, lalu kamu seenaknya langsung kamu tendes. Betapa sakitnya itu ya. Hayawan, bayangkan di posisi itu adalah pada kamu. Kamu ditendes oleh alat berat. Tidak salah apa-apa kamu ditendes. Sakit tidak itu? Sakit. Bayangkan semut ada langsung kamu tendes, mati. Tidak boleh. Ya. Salah satu guru saya menyampaikan bahwa salah satu untuk melembutkan hati yaitu kamu sayangi binatang itu. Kalau perlu, kalau binatang lagi kesusahan, tolong sama kamu. Ada semut nih, lagi kesusahan berenang-renang dalam air. Ya kan, kalau dibiarkan dia pasti mati kan? Udah bisa, akhirnya kamu angkat, kamu taruh di mana, di tempat yang aman begitu.
Nah, itu kamu ndak usah mikir pahala dapat pahala, sudah nanti urusan pahala Allah yang menentukan. Lihat nanti keadilan Tuhan di padang mahsyar nanti. Keadilan Tuhan pasti ada. Yang intinya kamu adalah cinta atau melindungi kepada binatang yang tidak bersalah kepada kamu, ya. Jadi biarkan saja begitu. Tapi kita terkadang tidak begitu, ya. Jadi kita justru malah dimatikan sama kita tendes. Padahal yang gigit kita belum tentu semut yang itu, gitu ya. Belum tentu semut yang itu gigit kepada kita, tapi sama kita sikat aja semuanya. Itu kan tidak baik namanya. Jadi kita harus penuhi. Nah, dari ketiga faktor ini bisa membuat tayamum. Sekali lagi, tayamum tidak untuk menghilangkan hadas, tapi apa? Kemarin bahasanya apa? Ihtiyaj, kebutuhan kita untuk melakukan apa? Listibahati sholat, untuk memperoleh kebolehan melakukan sholat. Bagaimana Ustaz caranya? Begini. Jadi nanti ada fardu-fardunya tayamum, ya, akan kita bahas dan tata caranya. Ini hanya menjelaskan asbabut tayamum. Faktor-faktor boleh kita melakukan tayamum. Debu, dengan menggunakan debu. Jadi kita meniat itu di mana kemarin cara berniat? Ingda gosli awali juz'in. Kalau dalam wudu ingda gosli, ketika awal membasuh awal bagian dari wajah. Iya, kalau pakai air. Sekarang pakai debu, berarti pertama kali debu itu kena wajah. Jadi pertama kita ambil debu, ya, di tembok. Wah, ini kan banyak debunya. Tempel, ya, di tembok. Nah, biar tidak terlalu banyak, buang dulu, ya. Plak dulu begini. Lalu niatnya di sini nih. Oke, kamu melafadzkan, kan sunnah. Kan begitu. Melafadzkannya itu nawaitu tayammuma listibahati sholah. Ya, listibahati sholati, ya. Lalu dalam pertama kali niat, pas kamu debu ini kena muka atau kena wajah. Nah, pertama kena di sini, langsung hatinya ngomong, saya berniat. Ini hati yang ngomong, saya berniat tayamum untuk bisa melakukan sholat. Kan gitu terjemahannya. Nah, lalu kamu usaplah wajah ini. Lalu kita buang ini. Ambil satu lagi debu. Ambil. Lalu ambil di sini. Supaya yang di sini tidak mustakmal. Ambil di sini sama-sama jari jemari begitu. Lalu jalankan ke sini. Nah, ini yang kena kan yang bagian bawah tangan. Nah, yang telapak yang ini untuk bagian ke sini. Ke sini. Ini jangan kena lagi. Ini kan mau dipakai untuk yang tangan kiri. Larinya kemana? Ke sini ke yang jempol. Nah, begitu. Jadi semua kena, tidak mustakmal debu. Ini masih bisa ini dipakai nih, debu yang ini. Karena belum kena kan, larinya justru ke jempol ke sini. Lalu yang kanan pun begitu. Ke sini, pakai jari jemari. Bagian dalamnya pakai ini. Lalu larinya kemana? Ke jempol lagi. Nah, jadi tidak ada mustakmal, tidak sembarang begini, tidak kayak air, ya. Ada tata cara begitu. Karena memang debunya syaratnya kan harus suci. Tidak boleh mutanajis, tidak boleh mustakmal. Apa mustakmal? Debu yang sudah dipakai. Debu yang istilahnya belum dipakai melakukan tayamum begitu. Dan suci artinya jangan diambil di bawah tanah, ini kan belum tentu suci. Ambil yang di atas. Ustadz kan di sana bersih, di hotel semuanya kan bersih. Ya sudah. Kita tidak tahu kan, tidak melihat debu kan tidak mesti harus lihat dengan mata, bisa saja ada, tapi harus pakai pembesar kan. Nah, dari di tembok. Tidak mesti harus kelihatan kayak bedak debunya. Nah, itu ketiga tidak ada air. Sakit. Nah, ini sakit yang perlu saya jelaskan. Sakit ini tidak mesti sakit seluruh badan, ya. Tadi saya contohkan ada anggota wudhu yang tidak boleh kena air. Lalu bagaimana sisanya saat boleh? Yang lainnya wudhu
yang ini kamu tayamum yang untuk mentayamumi anggota badan yang tidak kena air tadi. Anggota wudhu yang tidak kena air ini. Berarti yang lainnya wudhu, yang satu ini kan kena air nih, nggak kena air. Nah ini gantinya Ustadz, bagaimana tayamum wong ini kena air apalagi kena debu, nanti infeksi. Paham? Ya berarti kita ambil yang ini yang normalnya. Ya kan? Tayamum ke sini ke muka, buang, kemudian ambil lagi ke sini. Paham? Ustadz ini kan sudah kena air tadi, sudah kena wudhu. Ya, yang ini kan udah suci berarti. Kamu tayamum untuk yang ini, yang luka tadi, yang tidak kena basuh. Jadi konteks sakit itu bisa sakit secara seluruh atau sakit sebagian dari anggota-anggota wudhu yang tidak bisa kena air. Nah, maka yang sakit itu diganti dengan tayamum. Nanti prakteknya di sini di fardu tayamum ya. Dan praktek ini hanya menjelaskan asbabut tayamum, sebab-sebab bertayamum. Kemudian yang kedua, karena tadi sebab tayamum itu karena ada hayawan muhtarom, maka dijelaskan juga berarti ada yang tidak dimuliakan. Apa? Tarikus sholah, zanil muhson, apalagi murtad, kafil harbi, kemudian anjing yang galak dan babi. Nah, itulah goirul muhtarom. Baru akan kita mencapai ke pasal surutut tayamum. Ini udah 6:30 ya, jadi sebentar kita kalau pagi ini. Oke, kita lanjutkan besok. Silakan baca dulu yang ini udah selesai. Nah, baca. Faslun fi asbabit tayamum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Terima kasih kawan-kawan semua. Baru satu ya, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena apa, malas dia melakukannya, itu ghairul muhtarom ya, kita harus sholat, tidak boleh meninggalkan. Kiranya itu dulu. Faslun surutut tayammumi asyaratun, wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamar mana bagian piket? 56. Tolong matikan lampunya itu. Nah ini jangan ditaruh di sini, taruh di samping semuanya. Kalau habis ngaji baik isya atau subuh taruh di samping ya. Nanti kan ini mau dipiket biar bersih. Nah itunya taruh di samping, nggak apa-apa. Sebenarnya harusnya dibawa ke atas kamu untuk belajar. Oh sini pantesan ya, nggak bisa belajari. Oke kawan-kawan semua, terima kasih. Telah kita akhiri dulu pertemuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.